Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat pagi. Pada pagi hari ini, marilah kita sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Semoga pada pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan dan mendapatkan manfaat dari apa yang sudah Ibu sampaikan. Berdoa, silakan. Selesai? Terima kasih. Pada pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan bab pertama, yaitu tentang perlindungan, pemajuan, pemenuhan hak asasi manusia. Nah, sebelum Ibu mulai, ada di antara kalian, ada yang tidak hadir? Ada yang sakit? Alhamdulillah, sehat semua ya? Oke. Nah, sekarang tentang perlindungan, pemajuan, pemenuhan hak asasi manusia yang akan Ibu sampaikan, kompetensi dasarnya adalah menganalisis upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia. Ada di antara kalian yang sudah memahami atau mengenal apa itu hak asasi manusia, nak? Dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, sejak kita lahir sampai kita meninggal, nah itu memiliki hak asasi manusia, ya. Kemudian pada kompetensi dasar yang kedua, menampilkan peran serta dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Dan yang ketiga adalah mendiskusikan instrumen hukum dan peradilan internasional hak asasi manusia. Ya, baiklah, pada pagi hari ini kita bahas dulu kompetensi dasar yang pertama, yaitu menganalisis upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia. Bagaimana kita bisa mengupayakan pemajuan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia dengan menampilkan peran serta kita di dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama adalah pengertian hak asasi manusia. Apa itu, anak-anak? Ada yang tahu tentang pengertian hak asasi manusia? Sebagaimana dalam beberapa tokoh-tokoh mengemukakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah Tuhan yang melekat pada setiap diri manusia sejak lahir, yaitu berupa hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak memiliki. Ya, ada yang berpendapat bahwa hak hidup itu dimiliki oleh manusia sejak dalam kandungan. Jadi di dalam kandungan sudah ditiupkan nyawa, sudah bernyawa, maka dia sudah punya hak untuk hidup, ya, sampai kita meninggal. Nah, itu harus dilindungi, ya. Nah, kemudian juga hak kemerdekaan. Setiap manusia punya hak kemerdekaan, hak kebebasan, ya. Dan juga hak untuk memiliki, yaitu hak memiliki sesuatu. Apapun yang kita miliki sebagai hak individu, hak pribadi, ya, itu hak untuk memiliki sesuatu, terutama benda, ya. Nah,
Hak asasi manusia dalam pengertian hukum tidak dapat dipisahkan dari eksistensinya pribadi manusia itu sendiri. Bahkan tidak dapat dicabut oleh suatu kekuasaan atau oleh sebab-sebab lainnya karena manusia dapat kehilangan martabatnya. Coba di antara kalian ada yang bisa memberikan contoh tentang hak asasi manusia? Silakan. Menurut pendapat para ahli, yaitu menurut John Locke, bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir, yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu-gugat, atau yang bersifat mutlak. Nah, dengan demikian, maka hak asasi harus dikorbankan untuk kepentingan masyarakat, sehingga lahir kewajiban. Ya, semakin berkembang meliputi berbagai bidang kebutuhan, antara lain hak di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Nah, menurut Kuncoro Purbo Pranoto, hak asasi adalah hak yang bersifat asasi. Artinya, hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga bersifat suci. Ada yang tahu tentang sesuatu yang sifatnya suci berarti bersih, ya, tidak kotor, ya, tidak dikotori oleh sesuatu apapun, ya. Nah, kemudian menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, yaitu tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Ya, sampai sini ada yang tanyakan tentang pengertian hak asasi manusia. Nah, sekarang tahap berikutnya adalah kita lanjutkan dengan macam-macam hak asasi manusia. Ya. Pandangan dari berbagai tokoh yang mengidentifikasi macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama adalah menurut John Locke, Aristoteles, dan Montesquieu, serta J.J. Rousseau. Ya, antara lain adalah hak kemerdekaan beragama, hak kemerdekaan berkumpul, hak kemerdekaan atas diri sendiri, hak menyatakan kebebasan warga negara dari pemenjaraan sewenang-wenang atau bebas dari rasa takut, dan hak kemerdekaan pikiran serta pers. Ya. Nah, kemudian menurut Briley, ya, menyampaikan bahwa hak mempertahankan diri atau self-preservation, ya. Kemudian yang kedua adalah hak kemerdekaan, independence, ya. Yang ketiga hak persamaan pendapat atau equality, dan yang keempat adalah hak untuk dihargai atau respect,
Dan berikut yang kelima adalah hak bergaul satu dengan yang lain atau intercourse, ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan yang mau bertanya. Oh, di situ ini. Nggak usah repot-repot juga ya. Iya. Pak Budi, langsung buka PowerPoint aja. Ya, langsung wifi lain ya. Nah, kalau mau enak kita lanjutkan adalah jadi jenengan nggak terganggu suara. Acaranya gimana? sekarang kita lanjutkan perkembangan pemaknaan terhadap hak asasi manusia. Macam-macam hak asasi manusia menurut sifatnya. Yang pertama adalah hak asasi pribadi atau personal rights. Kemudian yang kedua, hak asasi ekonomi atau property rights. Dan yang ketiga adalah hak asasi politik atau political rights. Dan yang keempat adalah hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau rights of legal equality. Yang kelima adalah hak asasi sosial dan kebudayaan atau social and cultural rights. Yang keenam, hak asasi manusia untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan hukum atau procedural rights. Ya. Berikutnya ada istilah hak dasar atau hak asasi manusia, antara lain tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi RIS Republik Indonesia Serikat tahun 1949, dan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, serta ketetapan MPRS nomor 14 MPRS tahun 1966 dan ketetapan MPR nomor 17 MPR tahun 1998 menyatakan bahwa setelah dikeluarkannya ketetapan MPR nomor 17 MPR tahun 1998, kemudian juga Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Nah, berikutnya adalah Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Nah, berikutnya upaya pemajuan penghormatan dan penegakan HAM, yang mana hak asasi manusia adalah salah satu tonggak dalam upaya pemajuan penghormatan dan penegakan hak asasi manusia adalah ketika Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang disingkat dengan PBB membentuk Komisi PBB untuk hak asasi manusia pada tahun 1946. Ya. Nah, langkah untuk pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM ketika Majelis Umum PBB mengeluarkan deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, ya, atau Universal Declaration of Human Rights, ya, pada tanggal 10 Desember 1948, ya. Nah, kemudian di dalam
pelaksanaannya, ya, atau dalam perkembangannya, upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia dari berbagai sumber atau dokumen. Di antaranya, ya, sejak tahun 2500 sampai dengan 1000 sebelum Masehi, ya, dengan dokumen yaitu Hukum Hammurabi yang isinya adalah tentang perjuangan Nabi Ibrahim melawan kelaliman Raja Namrud yang memaksakan harus menyembah kepada patung atau berhala. Nabi Musa, ya, memerdekakan bangsa Yahudi dari perbudakan Raja Fir'aun, ya. Kemudian juga mengalami perkembangan berikutnya adalah tahun 600 sebelum Masehi, ya, sampai dengan di Athena, yaitu di Yunani. Solon telah menyusun undang-undang yang menjamin keadilan dan persamaan bagi setiap warganya, ya. Nah, kemudian tahun 527 sampai dengan 322 sebelum Masehi, Corpus Juris, yaitu Kaisar Romawi Justinianus menciptakan peraturan hukum modern yang terkodifikasi, yang Corpus Juris sebagai jaminan atas keadilan dan hak asasi manusia. Nah, berikutnya adalah tahun 30 sebelum Masehi sampai dengan 632 Masehi, ya, kitab suci Injil dan kitab suci Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Isa dan Nabi Muhammad, ya. Nabi Isa adalah kitab suci Injil dan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, ya. Yang mana di kitab suci Injil yang dibawa oleh Nabi Isa Al-Masih sebagai peletak dasar etika Kristiani dan ide pokok tingkah laku manusia agar senantiasa hidup dalam cinta kasih kepada Tuhan, ya, dan sesama manusia, ya. Sedangkan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW banyak mengajarkan tentang toleransi, berbuat adil, ya, tidak boleh memaksa, bijaksana, ya, menerapkan kasih sayang, memberikan rahmat kepada seluruh alam semesta dan sebagainya. Masih banyak lagi, ya. Sehingga kita perlu banyak belajar, ya, dari perkembangan hak asasi, ya. Kemudian kita lanjutkan lagi tahun 1215, ya, yaitu dengan adanya Piagam Magna Carta, ya, yaitu masa pemerintahan Leclerc di Inggris, yang mana raja tidak boleh memungut pajak kalau tidak dengan izin dari Great Council. Orang tidak boleh ditangkap, dipenjara, disiksa, atau disita miliknya tanpa cukup alasan menurut hukum negara. Nah, ini dijadikan sebagai tonggak perjuangan hak asasi manusia, tonggak penegakan hak asasi manusia, ya, di Inggris, ya. Nah, jadi sebagai awal mula menegakkan hak asasi manusia yaitu dengan adanya Piagam Magna Carta, ya, yaitu di Inggris, ya. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan ditulis dalam kertas kerja, ya. Silahkan ditulis di kertas kerja dan nanti sampaikan pada Ibu. Kita lanjutkan.
tahun 1629, Petition of Rights, yaitu masa pemerintahan Charles I di Inggris, yang mana pajak dan hak-hak istimewa harus dengan izin parlemen. Tentara tidak boleh diberi penginapan di rumah-rumah penduduk. Dalam keadaan damai, tentara tidak boleh menjalankan hukum perang. Orang tidak boleh ditangkap tanpa tuduhan yang sah. Nah, ini pada tahun 1629. Ya. Kemudian tahun 1679, Habeas Corpus Act, masa pemerintahan Charles II di Inggris juga. Ya. Jika diminta, hakim harus dapat menunjukkan orang yang ditangkapnya lengkap dengan alasan penangkapan itu. Orang yang ditangkap harus diperiksa selambat-lambatnya 2 hari setelah ditangkap. Ya. Kemudian tahun 1689, Bill of Rights, ya, masa pemerintahan William III di Inggris, ya, membuat undang-undang harus dengan izin parlemen, pengenaan pajak harus atas izin parlemen, mempunyai tentara tetap harus dengan izin parlemen, dan kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat bagi parlemen. Parlemen berhak mengubah keputusan raja. Ya. Nah, kemudian tahun 1776, Declaration of Independence di Amerika, bahwa semua orang yang diciptakan sama. Ya, mereka dikaruniai oleh Tuhan hak hidup, hak kebebasan, dan hak mengejar kebahagiaan. Life, liberty, and purpose of happiness. Ya. Amerika Serikat dianggap sebagai negara pertama yang mencantumkan hak asasi dalam konstitusinya. Nah, ini dimuat secara resmi dalam Konstitusi of USA tahun 1787 atas jasa dari Presiden Thomas Jefferson. Ya. Nah, karena waktunya sudah habis, ya, tolong dipelajari apa yang sudah Ibu sampaikan, ya. Silakan kalian jawab pertanyaan, ya. Yang pertama adalah, ya, coba ditulis. Berikan contoh masing-masing dari macam-macam hak asasi menurut sifatnya. Ya, Ibu ulangi. Sebutkan 2 contoh masing-masing, ya, dari macam-macam hak asasi menurut sifatnya. Ya, silakan dikerjakan di buku kerja, ya. Nanti dikirim ke linknya Ibu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.